ketemu lagi dengan Mas Andi. Monggo Mas, badhe damel napa? Selamat pagi Pak. Ini saya perkenalkan, bahasa saya itu pupuk kompos yang sudah difermentasi Pak ya. Jadi pengolahan lahan paling pokok di pertanian hortikultura paling anu nggih niku. Yang paling mendominasi itu pengolahan lahan, itu kita menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang. Mungkin bisa dari kotoran kambing ataupun kotoran sapi. Tapi yang saat ini saya gunakan ini kedua-duanya. Jadi 50% itu saya menggunakan pupuk kompos dari kotoran kambing, yang 50% saya menggunakan pupuk kompos dari kotoran sapi. Itu perbandingannya saya 50-50. Dan saat ini sudah usia 1 bulan niki. Bisa dilihat sendiri hasilnya seperti ini. Ini usia 1 bulan kita pembuatan pupuk kompos berfermentasi. Ini hasilnya seperti ini. Bagus ya, sudah mawur ya. Jadi ini sudah diperkirakan. Kalau untuk kita cek secara laboratorium kita nggak tahu ya, yang kita wong tani gitu. Tapi kalau kita dilihat dari kasat mata, ini sudah mawur sekali. Jadi pupuk sendiri ini juga sudah nih. Saat kita peras seperti ini, dia akan biur. Ini sudah kemungkinan besar ini sudah jadi. Iya. Jadi seandainya kita langsung kita masukkan ke dalam tanah yang akan kita tanam, dia sudah tidak mengandung lagi zat-zat kimia yang jelek Pak, yang bahasanya seperti itu nggih. Jadi ini langsung bisa dimakan oleh tanaman. Dan insya Allah ini hasilnya sangatlah bagus. Iya, karena ini tingkat mawurnya itu sudah sedemikian ya. Jadi sudah karakter padatan pupuk kandang kotoran hewannya itu sudah berubah menjadi tanah yang mawur. Dan ini untuk baunya juga hampir tidak ada. Kalau sudah mawur dan sudah tidak berbau, itu kami nyatakan bahwasanya ini sudah hampir jadilah ini. 90% Pak ya. Ini sudah bagus. Ya. Boleh dijelaskan ini untuk teknisnya pembuatan? Untuk teknis pembuatan saya sendiri, tadi saya jelaskan tadi 50% dari kotoran itu, kotoran kambing dan kotoran sapi. Bahwasanya untuk saat pertama pembelian di toko itu, yang pertama itu molase atau tetes tebu, kita beli satu cukup. 1 botol tetes tebu atau molase, terus kita beli 1 liter BK. Kita beli 1 liter lagi dekomposer yang dari Biotogro. Terus kita beli lagi triko itu setengah kilo. Trikoderma nggih? Trikoderma. Itu kita beli lagi setengah kilo. Belinya di mana trikoderma? Di toko pertanian itu sudah sangat merebak sekarang Pak. Oke. Jadi aplikasinya itu setiap 1 ember 20 liter itu saya kasih kita bikin 2 ember. Ya. 2 ember itu, yang 1 ember itu terisi dari BK dan dekomposer. 1 ember sekitar 20 liter itu kita isi sekitar 400 mili ya. 200 mili lah. 200 mili BK plus 200 mili lagi dekomposer. Itu yang 1 ember kita aduk, yang ember 1 lagi kita isi trikoderma sama molase. Jadi fungsi dari molase itu dia menjadi makanan pokok utama dari trikoderma itu sendiri Pak ya. Kalau nggak ada molase ya mungkin bisa gula, tapi untuk lebih efektif atau lebih murahnya lagi kita beli molase aja. Karena gula kita mungkin bisa memperkirakan 1 kilo berapa. Kalau molase 1 botol isi 1,5 liter itu cuma sekitar 10-15 ribu. Itu seperti itu, kita campur lagi itu. Setelah itu kita pakai gembor atau mungkin pakai tangki sprayer juga bisa. Pupuk itu kita masukkan ke sini. Kita pembuatan itu kita berlapis-lapis. Jadi mungkin 3 cm atau 5 cm pupuk kandang sapi, ditambah lagi 3 cm atau 5 cm pupuk kotoran dari kambing. Itu kita setelah itu atasnya kita semprot dengan itu tadi campuran dari BK, campuran dari dekomposer dari triko, kita semprotkan di atasnya. Nanti setelah itu kita tutup lagi dengan pupuk itu, mungkin ketebalan 5-10 cm, kita semprot lagi sampai berlapis-lapis. Yang intinya kita gunakan lapisan-lapisan itu
hanya bisa dia mempercepat proses ya Pak ya. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi kita aduk. Mungkin kalau dulunya kan itu satu minggu sekali pagi kita buka, kita aduk. Tapi setelah kita lihat perkembangan untuk mempercepat proses pembuatan itu kita lapis-lapis saja. Jadi 5 cm 10 cm kita kasih pupuk, atasnya kita tuangkan itu campuran trichoderma, campuran BK dan dekomposer, atasnya lagi kita lapis lagi. Jadi kita sudah enak, tidak perlu membolak-balikkan pupuk kandang itu sendiri. Tapi alangkah bagusnya kalau memang mempunyai waktu, kita buka 1 minggu sekali, kita aduk, itu lebih bagus lagi. Tapi ini alhamdulillah memang kita mencoba untuk tidak kita aduk dari atas sampai bawah. Mungkin bisa dilihat ini sampai bawah sendiri sini. Ini hampir sama Pak ya. Jadi hampir sama, tidak ada kandungan yang tidak jadi ini. Iya, ini jadi yang bagian tengah itu sudah bagus saya katakan, tetapi kalau ini yang atas itu masih ketok meringkil-meringkil itu ya wajar karena yang paling atas. Dia cepat terurai dengan udara. Mungkin yang bagian bawah sendiri, yang paling bagus bagian bawah sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan mungkin? Matur nuwun Mas Andi. Jadi yang khas dari Mas Andi ini, dari cerita pembuatan pupuk kandang fermentasi ini, menurut saya adalah dia memasukkan unsur trichoderma. Jadi trichoderma ini adalah mikroba yang bagus untuk perakaran tanaman. Harapannya ini nanti insya Allah untuk pertanaman ke depan, melon ke depan untuk melon Mas Melon ini untuk melon akan coba kita pantau kira-kira yang ada trichodermanya itu bedanya apa dengan yang tidak ada. Kira-kira ngoten, matur nuwun. Nggih, sami-sami Pak.